Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 96. Kontrak. 3 hari setelah peristiwa yang baru saja kita gambarkan, tepatnya sekitar pukul 5 sore, pada hari yang telah ditentukan untuk penandatanganan kontrak pernikahan antara Mademoiselle Eugene Danglars dan Andrea Cavalcanti, seorang pemuda yang terus-menerus disebut pangeran oleh sang bankir, angin segar berhembus lembut di taman kecil di depan rumah Count of Monte Cristo. Sang Count sedang bersiap-siap keluar. Kuda-kudanya sudah tidak sabar lagi, mengetuk-ngetuk tanah dengan kuku mereka, ditahan oleh kusir yang telah duduk di atas jok keretanya sejak seperempat jam tadi. Saat itu pula, sebuah kereta Phaeton elegan yang sudah tak asing lagi bagi kita melaju cepat membelok di sudut gerbang masuk, lalu menurunkan Monsieur Andrea Cavalcanti ke tangga depan dengan gaya gemilang, seolah ia hendak melamar seorang putri raja. Dengan keakraban biasa, Andrea menanyakan keberadaan sang Count, lalu dengan ringan melompat menaiki tangga dan bertemu dengannya tepat di puncak anak tangga. Sang Count berhenti sejenak saat melihat si pemuda. Namun Andrea, begitu sudah diluncurkan, tak ada yang sanggup menghentikannya. "Ah, selamat pagi Count tersayang," serunya ringan. "Oh, Monsieur Andrea," sahut sang Count dengan nada setengah bercanda. "Apa kabar?" "Sungguh luar biasa, seperti yang kau lihat. Aku datang untuk membicarakan 1000 hal denganmu. Tapi sebelum itu, apa kau baru saja hendak pergi, atau malah baru pulang?" "Aku hendak pergi, Tuan." "Kalau begitu, agar tak mengganggumu, izinkan aku naik kereta bersamamu. Kudamu mungkin tak keberatan menarik 2 penumpang. Tom bisa mengikuti sambil menyeret Phaetonku." "Tidak," kata sang Count dengan senyum samar yang nyaris tak terlihat, penuh keengganan, sebab ia sungguh tak ingin terlihat bersama si pemuda. "Tidak, aku lebih suka mendengarkanmu di sini, Monsieur Andrea yang terhormat. Di dalam rumah kita bisa berbincang lebih leluasa tanpa khawatir kusir kita menguping pembicaraan kita." Sang Count kembali ke ruang duduk kecil di lantai pertama, duduk, dan sambil menyilangkan kaki, memberi isyarat pada Andrea untuk duduk pula. Pemuda itu pun menampilkan sikapnya yang paling ceria. "Kau tahu, Count tersayang," katanya, "upacara itu akan berlangsung malam ini, pukul 9. Kontrak resmi akan ditandatangani di rumah calon mertuaku." "Ah, benarkah?" ucap Monte Cristo. "Apa? Apakah ini berita baru bagimu? Bukankah Monsieur Danglars sudah memberitahumu tentang acara ini?" "Oh, tentu," jawab sang Count. "Aku menerima surat darinya kemarin, tapi kurasa waktu pelaksanaannya tak disebutkan. Mungkin calon mertuaku menganggap kabar ini sudah tersebar luas." "Nah," kata Monte Cristo, "kau sungguh beruntung, Monsieur Cavalcanti. Ini perkawinan yang sangat pantas dan Mademoiselle Danglars memang gadis yang cantik jelita." "Sungguh memang begitu," jawab Cavalcanti dengan nada rendah hati. "Terlebih lagi ia sangat kaya, setidaknya begitulah dugaanku," sambung Monte Cristo. "Sangat kaya, menurutmu?" tanya si pemuda. "Tentu, kabarnya Monsieur Danglars menyembunyikan setidaknya separuh dari kekayaannya. Dan ia sendiri mengakui memiliki 15 hingga 20 juta, kata Andrea. Matanya berkilat karena kegembiraan. "Belum terhitung," tambah Monte Cristo, "bahwa ia sedang bersiap memasuki suatu usaha yang sudah jamak di Amerika Serikat dan Inggris, tapi masih sangat baru di Prancis." "Oh, aku tahu maksudmu. Rel kereta api yang baru saja ia dapatkan hak pengelolaannya, bukan?" "Tepat sekali. Banyak yang meyakini ia akan mendapat untung 10 juta dari usaha itu." "10 juta?
Menurutmu begitu? Sungguh luar biasa. Seru Cavalcanti terpukau oleh bayangan tentang denting logam emas dari kata-kata itu. Belum lagi, lanjut Monte Cristo, bahwa seluruh kekayaannya nanti akan jatuh ke tanganmu. Dan itu sangat adil, mengingat Mademoiselle Danglars satu-satunya anak. Lagi pula kekayaanmu sendiri, seperti dijamin ayahmu kepadaku, hampir menyamai kekayaan calon istrimu. Tapi cukuplah soal uang. Tahukah kau, Monsieur Andrea? Menurutku kau telah mengatur urusan ini dengan cukup cerdik. Tak buruk memang, jawab si pemuda. Aku memang lahir untuk menjadi diplomat. Nah, maka jadilah diplomat. Karena diplomasi, kau tahu, bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Ia lahir dari insting. Apakah kau telah jatuh cinta? Rasanya memang begitu, jawab Andrea meniru nada Dorante dan Valere yang pernah ia dengar di teater franchise ketika menjawab Alceste. Apakah cintamu dibalas? Rasanya iya, kata Andrea sambil tersenyum bangga. Karena aku telah diterima, tapi aku tak boleh lupa satu hal penting. Apa itu? Bahwa aku telah mendapat bantuan luar biasa. Omong kosong. Tidak, sungguh-sungguh. Dari keadaan? Tidak, dari dirimu. Dari aku? Tak mungkin pangeran, kata Monte Cristo sambil menekankan gelar itu dengan nada sinis. Apa yang telah kulakukan untukmu? Bukankah nama, kedudukan sosial, dan jasamu sendiri sudah sangat cukup? Tidak, kata Andrea tegas. Sia-sia saja kau menyangkalnya, Count. Aku yakin posisimu sebagai orang sepertimu telah berbuat jauh lebih banyak daripada nama, kedudukan, atau jasa yang kumiliki. Kau salah besar, Tuan, kata Monte Cristo dingin. Ia merasakan manuver licik si pemuda dan memahami arah maksudnya. Perlindunganku barulah datang setelah kekayaan dan pengaruh ayahmu terbukti. Lagi pula, siapa yang membawaku? Yang belum pernah bertemu denganmu atau ayahmu yang mulia, pada kenikmatan mengenalmu. Dua sahabat baikku, Lord Wilmore dan Abe Busoni. Apa yang meyakinkanku bukan untuk menjadi penjaminmu, melainkan untuk pelindungmu. Nama ayahmu yang begitu terkenal dan dihormati di Italia. Secara pribadi, aku tidak mengenalmu. Nada tenang dan sikap santai sang Count membuat Andrea merasa seolah tangannya sedang dipegang oleh kekuatan yang jauh lebih besar dan tak mudah dilepaskan. Kalau begitu, ayahku benar-benar memiliki kekayaan besar, Count? Tampaknya begitu, Tuan, jawab Monte Cristo. Apakah kau tahu apakah mahar yang dijanjikan padaku sudah tiba? Aku telah diberitahu tentang hal itu. Dan dana 3 juta itu kemungkinan besar sedang dalam perjalanan. Jadi aku benar-benar akan menerimanya. Kalau begitu, kata sang Count, kurasa selama ini kau belum pernah kekurangan uang. Andrea tercengang hingga diam sejenak, lalu tersadar dari lamunannya. Sekarang Tuan, aku punya satu permintaan kepadamu, yang mungkin kau pahami meskipun tak menyenangkan bagimu. Silahkan. Aku, berkat keberuntunganku, telah berteman dengan banyak tokoh ternama, dan untuk sementara ini memiliki banyak sekali teman. Tapi sekarang, karena aku akan menikah di hadapan seluruh Paris, aku perlu didukung oleh nama yang mulia. Dan jika tangan ayahku tak bisa menuntunku ke altar, maka tangan seorang pelindung yang kuat harus menggantikannya. Ayahku tidak datang ke Paris, kan? Ia sudah tua, tubuhnya penuh luka. Dan menurutnya, bepergian membuatnya menderita hebat. Aku paham. Nah, karena itu aku datang memohon bantuanmu. Padaku? Ya, padamu.
Apa yang kau minta? Gantikan perannya. Ah, kau sungguh, setelah semua hubungan yang pernah kujalin denganmu, apakah kau benar-benar masih mengenalku begini sedikit hingga berani meminta hal semacam itu? Mintalah pinjaman 500.000, meskipun pinjaman semacam itu langka dan kau tidak akan membuatku segelisah ini. Dengarlah, aku kira sudah kukatakan padamu sebelumnya, bahwa Count of Monte Cristo dalam urusan duniawi, terutama yang bersifat moral, tak pernah melepaskan prinsip hati-hati bahkan tahayul yang berasal dari timur. Aku yang memiliki seraglio di Kairo, di Smyrna dan di Konstantinopel akan memimpin upacara pernikahan? Tidak akan pernah. Jadi kau menolakku? Tegas sekali. Bahkan jika kau anak atau saudaraku sendiri, aku tetap akan menolak. Tapi apa yang harus kulakukan? Tanya Andrea dengan kecewa. Baru saja kau bilang punya 100 teman. Benar, tapi kaulah yang memperkenalkanku pada Monsieur Danglars. Sama sekali tidak. Mari kita ingat kembali fakta sebenarnya. Kau bertemu dengannya dalam jamuan makan malam di rumahku. Lalu kaulah yang mengenalkan dirimu di rumahnya. Itu sama sekali berbeda. Tapi karena pernikahanku ini, kau telah mempercepat semuanya. Aku? Sedikit pun tidak. Ingat apa yang kukatakan saat kau memintaku mengusulkan namamu. Aku tak pernah menjodohkan siapapun, pangeran yang terhormat. Itu prinsipku yang tak tergoyahkan. Andrea menggigit bibirnya. Tapi paling tidak kau akan hadir di sana? Apakah seluruh Paris akan hadir? Tentu saja. Kalau begitu, seperti seluruh Paris, aku juga akan hadir, kata sang Count. Dan kau akan menandatangani kontraknya? Aku tak melihat ada halangan, prinsipku tak sejauh itu. Kalau begitu, karena kau tak bisa memberiku lebih dari ini, terimalah terima kasihku atas apa yang kau berikan. Satu hal lagi, Count. Apa itu? Nasihat. Hati-hati, nasihat itu lebih berat daripada bantuan. Kau bisa memberikannya tanpa perlu terlibat. Ceritakanlah, apakah jumlah mahar istriku 500.000 livre? Itu jumlah yang diumumkan sendiri oleh Monsieur Danglars. Haruskah kuterima langsung atau kutinggalkan di tangan notaris? Inilah kebiasaan dalam perkawinan bergaya tinggi. Notarismu dan notarisnya akan bertemu keesokan hari atau sehari setelah penandatanganan untuk saling menyerahkan bagian masing-masing, lalu memberikan tanda terima. Setelah pernikahan resmi berlangsung, jumlah tersebut barulah diserahkan kepadamu sebagai kepala keluarga baru. Sebab, kata Andrea dengan gelisah yang nyaris tak bisa disembunyikan, kudengar calon mertuaku berkata bahwa ia berniat menanamkan seluruh kekayaan kami dalam proyek rel kereta api yang baru saja kau sebutkan. Kalau begitu, jawab Monte Cristo, menurut kabar umum, dalam waktu 12 bulan, kekayaanmu akan berlipat menjadi 3 kali lipat. Baron Danglars ayah yang baik dan tahu cara mengembangkan uangnya. Kalau begitu semuanya beres, kata Andrea, kecuali penolakanmu yang sungguh membuatku sedih. Anggaplah itu sebagai keraguan alami dalam situasi semacam ini. Baiklah, maka malam ini, pukul 9. Sampai jumpa. Meskipun Monte Cristo sedikit menahan, bibirnya pucat. Meski senyum sopannya tetap terjaga, Andrea mencengkram tangannya, menekannya erat, lalu melompat ke faetonnya dan menghilang. 4 atau 5 jam tersisa sebelum pukul 9. Andrea menggunakan waktu itu untuk berkuda, mengunjungi kenalannya, dan menghasut mereka datang ke rumah sang bankir dengan kereta paling mewah.
dengan janji saham dalam proyek-proyek yang belakangan membuat semua orang gila. Proyek yang baru saja dimulai oleh Danglars. Kenyataannya, pukul 8.30 malam, ruang utama, galeri yang menyambung, dan 3 ruang tamu lain di lantai yang sama telah penuh sesak oleh kerumunan wewangian yang tak terlalu peduli pada acara kepernikahan itu. Melainkan hanya ingin hadir di mana saja ada sesuatu yang menarik. Seorang akademisi mungkin menyebut hiburan di dunia atas sebagai taman bunga yang menarik kupu-kupu tak setia, lebah lapar, dan lebah betina yang berdengung. Tak seorang pun bisa menyangkal bahwa ruangan-ruangan itu diterangi dengan megah. Cahaya memantul dari ukiran emas dan tirai sutra. Segala keburukan dari dekorasi yang hanya bisa dibanggakan dari kemewahannya bersinar dalam kemilau penuh. Mademoiselle Eugene berbusana sederhana namun elegan dalam gaun sutra putih. Dan satu mawar putih yang tersembunyi di rambut hitam pekatnya menjadi satu-satunya hiasan. Tanpa permata sama sekali. Namun matanya memperlihatkan kepercayaan diri yang justru bertentangan dengan kesederhanaan penampilannya. Madame Danglars mengobrol tak jauh dari Debray, Beauchamp, dan Chateau Renaud. Debray diizinkan masuk demi acara besar ini, tapi hanya sebagai tamu biasa, tanpa hak istimewa. Monsieur Danglars dikelilingi para deputi dan pejabat pajak, menjelaskan teori barunya tentang perpajakan yang akan ia terapkan jika suatu hari nanti pemerintah memanggilnya menjadi menteri. Andrea, dengan lengan seorang dandi opera yang paling ulung, menjelaskan dengan cukup cerdas, karena ia harus berani agar tampak tenang, rencana masa depannya dan kemewahan baru yang akan ia perkenalkan ke Paris dengan pendapatannya yang 175.000 livre per tahun. Kerumunan itu mengalir bolak-balik seperti pasang surut batu pirus, delima, zamrud, opal, dan berlian. Seperti biasa, wanita tertua menjadi yang paling berhias, dan yang paling buruk rupa menjadi yang paling menonjol. Jika ada bunga lili indah atau mawar manis, kau harus mencarinya. Tersembunyi di balik ibu bertudung atau bibi dengan hiasan burung surga di kepalanya. Di tengah kerumunan, desau, dan tawa itu, suara penjaga pintu terus-menerus mengumumkan nama-nama yang dikenal di dunia keuangan, dihormati di militer, atau termasyur di dunia sastra. Dan tiap nama disambut dengan gerakan samar dari kelompok-kelompok yang hadir. Namun untuk satu nama yang mampu menggetarkan samudera manusia itu, berapa banyak yang disambut dengan tatapan acuh atau senyum sinis. Tepat ketika jarum jam besar berbentuk endimion yang sedang tertidur menunjuk angka 9 di wajah emasnya, dan palu kecil simbol pikiran mekanis berdentang 9 kali, nama yang dibacakan Count of Monte Cristo. Seperti tersengat listrik, seluruh hadirin berpaling ke pintu. Sang Count mengenakan pakaian hitam, seperti biasa sederhana. Rompi putihnya memperlihatkan dadanya yang luas dan aura bangsawan. Sementara dasinya yang hitam mencolok karena kontras dengan wajahnya yang pucat pasi. Perhiasannya hanya berupa rantai halus, benang emasnya nyaris tak terlihat di atas rompi putihnya. Lingkaran tamu langsung terbentuk di sekitar pintu. Dengan sekilas pandang, sang Count melihat Madame Danglars di ujung ruangan, Monsieur Danglars di ujung lain, dan Eugene tepat di depannya. Pertama-tama menghampiri sang Baroness yang sedang mengobrol dengan Madame de Villefort, yang datang sendirian karena Valentine masih sakit. Tanpa menyimpang sedikit pun, jalan untuknya begitu jelas terbuka. Ia melangkah dari sang Baroness ke Eugene, memberikan pujian dengan kata-kata cepat namun terukur, hingga seniman angkuh itu terkesan. Di dekatnya, Mademoiselle Louis de Armilly mengucapkan terima kasih atas surat pengantar ke Italia yang telah diberikan sang Count yang segera akan ia gunakan. Sesuai menyapa para wanita itu, Monte Cristo bertemu Danglars yang telah maju menyambutnya. Setelah menunaikan 3 kewajiban sosial itu, sang Count berhenti,
memandang sekeliling dengan ekspresi khas yang seolah berkata, "Aku sudah menjalankan kewajibanku. Sekarang giliran orang lain." Andrea yang berada di ruangan sebelah merasakan getaran kedatangan Monte Cristo. Ia pun datang memberi hormat. Namun sang kaun sudah dikelilingi. Semua ingin berbicara dengannya. Seperti biasa terjadi pada orang-orang yang jarang berbicara, namun kata-katanya selalu berbobot. Para notaris tiba saat itu juga, menyusun dokumen-dokumen mereka di atas meja berlapis beludru bersulam emas, meja mewah berkaki cakar singa. Salah satu notaris duduk, yang lain berdiri. Mereka bersiap membacakan kontrak yang akan ditandatangani oleh separuh Paris. Semua pun duduk, atau lebih tepatnya, para wanita membentuk lingkaran, sementara para pria yang lebih tidak peduli terhadap aturan ketat yang disebut Boileau sebagai gaya energik, mengomentari kegelisahan Andrea, perhatian penuh Danglars, ketenangan Eugene, dan sikap ringan sang barones dalam menghadapi urusan penting ini. Kontrak dibacakan dalam hening sempurna. Tapi begitu selesai, suara gemuruh kembali memenuhi seluruh ruangan. Jumlah fantastis, jutaan yang bergulung, yang akan mengalir ke tangan kedua mempelai, ditambah pameran hadiah dan permata sang mempelai yang dipajang di ruang khusus, telah mempermainkan khayalan para tamu yang iri hati. Pesona Mademoiselle Danglars di mata para pemuda seolah mengalahkan cahaya matahari. Adapun para wanita, meski iri pada hartanya, tetap yakin mereka tak membutuhkannya, karena mereka cukup cantik tanpa uang. Andrea dikelilingi teman-temannya, menerima pujian dan sanjungan, mulai percaya pada kenyataan mimpinya, nyaris terbius. Sang notaris dengan khidmat mengambil pena, mengangkatnya tinggi-tinggi lalu berkata, "Para tuan dan nyonya, kita akan mulai menandatangani kontrak." Baron lebih dulu menandatangani, lalu wakil Monsieur Cavalcanti senior, lalu sang barones, kemudian pasangan calon pengantin menurut frasa buruk dokumen hukum. Baron mengambil pena dan menandatangani. Wakilnya menyusul, lalu sang barones maju bersandar pada lengan Madame de Villefort. "Sayang," katanya sambil mengambil pena. "Bukankah menjengkelkan? Suatu kejadian tak terduga, pembunuhan dan pencurian di rumah Count of Monte Cristo, di mana nyaris saja ia menjadi korbannya, mencabut kebahagiaan kita untuk melihat Monsieur de Villefort." "Benarkah?" kata Monsieur Danglars dengan nada seolah berkata, "Ah, terserah." "Faktanya," kata Monte Cristo mendekat, "aku khawatir aku tak sengaja menjadi penyebab ketidakhadirannya." "Apa? Kau? Count?" kata Madame Danglars sambil menandatangani. "Kalau memang begitu, hati-hati. Aku tak akan pernah memaafkanmu." Andrea menyimak penuh perhatian. "Tapi ini bukan salahku dan akan kubuktikan." Semua diam mendengarkan. Monte Cristo yang jarang sekali berbicara, kini hendak bersuara. "Ingatkah kalian," kata sang kaun dalam keheningan mutlak, "bahwa si malang yang datang mencuri dariku tewas di rumahku? Ia diduga ditikam kawan sekongkolnya saat hendak kabur." "Ya," sahut Danglars. "Untuk memeriksa lukanya, pakaiannya ditanggalkan dan dilemparkan ke sudut ruangan. Polisi mengambilnya kecuali rompi yang terlewat." Wajah Andrea memucat. Ia mundur pelan ke pintu. Di cakrawala, awan gelap mulai menggumpal. Badai datang. "Nah," lanjut sang kaun, "rompi itu ditemukan hari ini, berlumuran darah dengan lubang tepat di jantung." Para wanita berteriak, 2 atau 3 nyaris pingsan. "Barang itu dibawa padaku. Tak seorang pun tahu apa gunanya kain kotor itu. Hanya aku yang menduga itu rompi si korban. Pelayanku saat memeriksa sisi-sisi menyedihkan itu, merasakan selembar surat di saku dalamnya.
Surat itu ditujukan padamu, Baron. Untukku, teriak Danglars. Ya, namamu terbaca di bawah noda darah yang mengotorinya, jawab Monte Cristo di tengah keheranan umum. Tapi, tanya Mademoiselle Danglars menatap suaminya cemas. Bagaimana itu bisa menghalangi kedatangan Monsieur de Villefort? Begini saja, Nyonya, jawab Monte Cristo. Rompi dan surat itu adalah bukti tidak langsung. Maka kusampaikan keduanya ke Jaksa Agung. Kau paham, Baron? Metode hukum selalu paling aman dalam kasus kriminal. Bisa jadi ini konspirasi terhadapmu. Andrea menatap Monte Cristo, lalu menghilang ke ruangan sebelah. Mungkin, kata Danglars, ucat pasi. Si pembunuh itu bukankah dia mantan narapidana? Ya, jawab sang kaun. Seorang penjahat bernama Caderousse. Andrea sudah mencapai ruang depan. Tapi lanjutkan saja penandatanganannya, kata Monte Cristo. Ceritaku tampaknya telah menghebohkan kalian. Aku mohon maaf, Baroness dan Mademoiselle Danglars. Sang Baroness yang telah menandatangani mengembalikan pena ke notaris. Pangeran Cavalcanti, seru notaris itu. Pangeran Cavalcanti, di mana kau? Andrea, seru beberapa pemuda yang sudah cukup akrab dengannya hingga memanggil nama depannya. Panggil sang pangeran, beritahu dia ini gilirannya menandatangani, teriak Danglars pada salah satu pelayan. Namun pada saat yang sama, kerumunan tamu berhamburan ketakutan ke ruang utama, seolah monster mengerikan telah masuk ke dalam rumah. Dan memang ada alasan untuk lari, ketakutan dan berteriak. Seorang perwira militer menempatkan 2 prajurit di setiap pintu ruang tamu. Lalu maju mendekati Danglars, didahului seorang komisaris polisi yang mengenakan selendang tanda jabatannya. Mademoiselle Danglars menjerit lalu pingsan. Danglars yang merasa terancam, hati nurani tertentu memang tak pernah tenang, memperlihatkan ekspresi teror di depan semua tamunya. Apa yang terjadi, Pak Komisaris? Tanya Monte Cristo, maju menemui sang pejabat. Siapa di antara tuan-tuan ini? Tanya sang hakim tanpa menjawab sang kaun. Yang bernama Andrea Cavalcanti. Teriakan heran terdengar di seluruh ruangan. Mereka mencari, bertanya. Lalu siapa sebenarnya Andrea Cavalcanti? Tanya Danglars, tercengang. Seorang narapidana, kabur dari penjara Toulon. Dan kejahatan apa yang ia lakukan? Tertuduh, kata sang komisaris dengan suara tak tergoyahkan, telah membunuh seorang pria bernama Caderousse, mantan rekannya sesama tahanan, tepat saat ia kabur dari rumah Count of Monte Cristo. Monte Cristo melemparkan pandangan kilat ke sekeliling. Andrea sudah lenyap.